Ya, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai firman. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam hari ini. Waktu dan kesempatan kau berikan bagi kami berkumpul dalam namamu. Firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul, maka engkau hadir. Kami percaya sekarang ini kau telah hadir, Tuhan. Kiranya kehadiran-Mu, Tuhan, memimpin kami pada seluruh kebenaran-Mu. Dan hanya kebenaran-Mu yang kami pelajari hari ini. Roh Kudus tuntun kami agar dapat mengerti kebenaran firman-Mu, Tuhan. Agar kami tidak mudah disesatkan, Tuhan. Dan kiranya hari ini semua mendapatkan sukacita dan damai sejahtera dari firman yang ditaburkan. Berkati hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan. Kiranya kuasai mulut bibir hamba, pikiran perasaan hamba. Karena apapun yang hamba perkatakan, kiranya hanya daripada-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap ditabur firman Tuhan, kita katakan amin. Amin. Yes, terima kasih. Shalom semua. Ya, malam hari ini satu kehormatan bisa melayani komunitas WLG ini. Ya, hari ini saya akan membawa satu tema yang belakangan ini sering saya temukan masalah. Hanya karena bara dalam hati ini. Ya, saya coba tampilkan sebentar. Oke, bisa dilihat? Tampil ya? Ya. Oke, ya, jadi bara dalam hati saya yakin semua pernah mengalami. Nah, gitu ya. Saya pernah mengatakan bahwa setiap anak-anak Tuhan, termasuk hamba Tuhan, akan mengalami 2 ujian. Nah, pertama, ujian iman, kedua ujian kasih. Nah, yang ini adalah bagian dari ujian kasih. Ya, dan kita harus menang. Ya. Kemudian kita lihat firman Tuhan. Ya. Saya ambil dari Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan mengatakan demikian. Firman Tuhan kepada Kain mengatakan, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kita lihat bagaimana kita sering seperti Kain. Ya, ada sesuatu yang kita tidak senang gitu ya, kita simpan di hati. Dan itu menjadi bara dalam hati kita karena tidak puas ya gitu ya. Nah, sampah-sampah yang kita simpan di hati bisa kekecewaan, sakit hati, amarah, dendam dan lain-lain. Itu sering kita simpan. Hati adalah gudang penyimpanan. Dan gudang ini nanti menentukan apakah dalam perkataan dan perbuatan kita berkenan apa tidak pada Tuhan. Nah, jadi gudang ini benar-benar sangat penting. Nah, dan banyak yang kalah. Kain sudah kalah dan banyak hal-hal yang lain yang kalah. Saul juga kalah karena iri hati terhadap Daud gitu ya. Itu semua hal-hal kita dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sekarang di zaman pandemik, kita sering bersosial media. Nah, gitu ya, berkomunitas. Dalam komunitas sering ribut bertengkar karena beda pendapat, karena dan lain-lain lah. Kata-kata yang tidak menyenangkan akhirnya kita simpan di hati. Nah, itulah bara yang kita simpan. Nanti kita akan bahas akibatnya dan apa saja cara pemulihannya. Ya. Kemudian kita lihat penyebab hal-hal negatif atau bara dalam hati. Pertama, iri hati dan kedengkian. 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 9, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Perkataan itu menyebalkan hatinya. Wah, di sini tahu ya, berarti perkataan gitu ya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Luar biasa perkataan dari orang lain yang ditujukan pada lawan kita. Nah, gitu bahwa lawan kita itu lebih hebat, ya, lebih pintar dan lain-lain sehingga kita berasa kita nomor 2. Nah, ini adalah bertentangan dengan Yakobus 3:16. Bahwa sebab di mana ada iri hati, nah di sini Saul iri hati terhadap Daud dan mementingkan diri sendiri. Nah, Saul inginnya dirinya yang hebat. Oke, egonya yang pengen diutamakan. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ternyata iri hati dan egois itu sumber dari kejahatan. Nah, kita lihat bagaimana dengan iri hati dan kedengkian, seperti Saul dengki dengan Daud, maka dia menyimpan bara.
yang menyebabkan dia mencari-cari Daud dan ingin membunuhnya. Nah, kita lihat Kain iri hati juga ingin membunuh si Habel. Jadi berbahaya sekali yang namanya iri hati dan kedengkian. Dalam kehidupan sehari-hari kita semua mengalami, ya. Nah, terutama anak-anak Tuhan yang masih bayi rohani. Itu gampang sekali jatuh dalam hal ini, ya. Dan saya juga nggak bilang bahwa yang dewasa rohani juga nggak bakal kena ini, ya. Tapi biasanya lebih susah, ataupun kalau kena cepat sadar. Nah, kalau dewasa rohani, nah gitu ya. Terutama dalam pelayanan biasanya, dalam pelayanan kadang ada iri ya. Kalau yang masih motivasi pelayanannya salah, misalnya, yang pelayanannya untuk mementingkan diri sendiri, ya, yang cari keuntungan, ya cari PK atau apa gitu ya. Pelayanan bareng, ternyata yang sana PK lebih besar, wah iri hati gitu ya. Atau yang bangun gereja, yang tadinya bangun sama-sama, tiba-tiba dia lebih terkenal di gereja itu, iri hati, dengki gitu ya. Nah, jadi itu menjadikan kita ada bara dan itu sangat berbahaya kalau kita simpan. Nah, itu penyakit ya. Penyakit yang virusnya lebih berbahaya daripada virus corona. Karena corona hanya membunuh tubuh saja. Tapi kalau yang ini berbahaya, nanti kita lihat akibatnya. Bisa sampai tubuh dan jiwa. Nah, gitu ya, virus yang sangat berbahaya. Nah, kemudian kita lihat amarah yang berlanjut. Nah, yang terus-menerus gitu ya, kita simpan terus gitu ya. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Ternyata sebenarnya boleh nggak sih kita marah? Ya, kita di Alkitab Yesus juga pernah marah gitu ya. Tetapi beda dengan amarah. Amarah itu marah yang berlebihan dan terus-menerus. Nah, gitu ya. Tuhan sangat baik. Dia bahkan kasih batasan. Yang penting jangan lewat sehari. Wah, luar biasa. Tuhan baik sekali. Sebelum itu nanti menjadi dosa dan menjadikan setan punya keuntungan terhadap kita, punya celah. Nah, gitu ya. Makanya amarah cepat sekali, harus cepat-cepat dihilangkan, diselesaikan sebelum dia menguasai kita. Jadi kita harus menguasai amarah kita sebelum dia menguasai kita. Nah, ini saya kalau mengkhotbahkan sesuatu, selalu sesuatu yang pernah saya alami. Saya tidak bilang saya akan kebal terhadap hal ini, amarah yang berlanjut atau apa ya. Tapi karena sering baca firman Tuhan, kita selalu diingatkan untuk cepat sadar dan bertobat. Nah, saya baru beberapa hari yang lalu, nah gitu ya, saya sempat kesel dengan istri. Nah, gitu. Kenapa? Karena waktu saya lagi konseling, lagi online ya kan, sekarang konseling kan online ya. Nah, ada yang lagi mau bunuh diri ceritanya gitu ya. Nah, dia konseling kekecewaannya pada Tuhan, pada orang lain yang mengecewakan dia tapi salahnya Tuhan. Selalu begitu ya. Nah, lagi konseling tiba-tiba istri saya ya di rumah tuh mati lampu. Nah, gitu. Dan anak saya lagi online Zoom di sekolah. Istri saya teriak-teriak gitu kan, marah-marah. Wah, kenapa ini mati? Dipikirnya itu tokennya habis gitu kan. Dia datang ke kantor saya yang saya lagi ngobrol, terus suaranya agak tinggi dan si yang konselingnya dengar gitu kan. Dia bilang, "Wah, Pak Gembala, kenapa itu Bu Gembala lagi marah-marah ya?" Saya, "Enggak, lagi mati lampu, dia cuma panik aja," saya bilang gitu. Saya kasih kode, "Itu meteran, coba dicek." Nah, gitu. Terus dia cek, ternyata itu saldo masih ada banyak yang ternyata dari PLN yang salah, memang mati lampu gitu kan, nggak bisa apa-apa dong gitu ya. Nah, setelah selesai, saya dalam keadaan kesal, saya naik ke atas gitu kan, naik ke atas, saya tegur istri saya, lain kali lihat dong kalau saya lagi begitu jangan dong. Ya kan cek dulu, kalau listrik kan mati masa sampai gitu cuma listrik doang gitu. Ya tapi kan anak kita lagi gini-gini. Nah, gitu kan. Ya udah saya bilang. Nah, akhirnya saya tahu istri saya juga kesel karena capek juga ya sekarang jadi guru di rumah, udah ngurus rumah tangga, ngurus suami dan lain-lain, luar biasa ya. Saya duduk tenang, saya merenung, ya benar juga ya. Kasihan juga ya sih saya capek ya. Nah, bagaimana saya caranya? Nah, saya ingat pasal ini gitu kan, bahwa jangan sampai matahari terbenam. Cepat-cepat saya hibur dia. Saya tahu apa bahasa cinta istri saya. Nah, kita pastikan kita punya pasangan, kita harus tahu bahasa cintanya apa. Supaya ketika kita marah, gitu kan, kita gampang berbaikannya. Cukup sentuh aja bahasa cintanya. Nah, kalau istri saya bahasa cintanya dipijit. Nah, kalau dipijit udahlah selesai semua gitu ya. Nah, itu kira-kira. Jadi Mazmur 37 ayat 8 mengatakan berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu.
Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Luar biasa, Mazmur sudah mengingatkan, Daud mengingatkan gitu ya. Bahwa berhentilah marah, tinggalkan. Artinya itu kehendak bebas kita. Tidak ada yang kita bilang, oh ini mah kehendak Tuhan atau kehendak siapa. Enggak. Kita yang berkuasa. Makanya kita harus menguasai amarah kita sebelum dia menguasai kita. Nah, berarti itu tentang kehendak bebas. Apa yang kita simpan menjadi milik kita. Itu adalah power statement yang selalu saya pegang. Apa yang kita simpan itu jadi milik kita. Lu simpannya sampah itu jadi kita. Masa mau simpan sampah? Ya kan? Lebih baik simpan yang sukacita, damai sejahtera itu kita simpan. Gudang kita menentukan nanti apa yang akan kita katakan dan apa yang kita perbuat. Nah, makanya gudang itu ada semua hal yang kita miliki. Yang kita putuskan untuk kita simpan, itu masuk di gudang. Yang namanya hati. Nah, gitu ya. Jadi tolong saudara-saudaraku, jagalah gudangmu. Nah, simpan yang baik, simpan yang manis, simpan yang sukacita. Nah, gitu ya. Kemudian penyebabnya yang lain adalah kepahitan, pertikaian, dan fitnah. Nah, ini juga luar biasa. Efesus 4:31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kenapa depan ini ditulis ini dulu, bahwa belakangnya kejahatan? Ternyata yang depan ini menghasilkan kejahatan semua. Tidak ada fitnah yang tidak menghasilkan kejahatan. Tidak ada kegeraman yang tidak menghasilkan kejahatan. Kepahitan apalagi. Saya belakangan ini sering mengenangani pelepasan. Kemarin 3 hari yang lalu, saya tanganin hari Jumat waktu itu, saya tanganin dokter. Dokter yang suka kerasukan pada saat praktek. Nah, gitu. Lagi praktek bisa kerasukan, lagi tidur kerasukan. Nah, gitu. Nah, datang ke tempat saya. Nah, sebelumnya saya selalu kan kalau pasti ngecek dulu gitu kan. Selalu saya ngeceknya dari ini. Nah, kenapa? Karena sampah ada tempat kesukaannya si roh-roh jahat. Nah, jadi kalau kita masih ada sampah di gudang kita, selesaikan, bersih-bersihlah. Kalau tidak, maka kamu akan penuh dengan penghuni yang namanya roh jahat. Nah, ternyata benar dia punya kepahitan yang dalam sekali terhadap orang tuanya. Ternyata selama hidupnya belum pernah merasakan pelukan orang tua. Wow, dahsyat. Sehingga istrinya kepahitan, nggak pernah dipeluk sejak kawin. Pacaran pun nggak pernah pelukan katanya. Kalau kita pegang aja dia bisa kibas-kibas katanya. Waduh, anak belum pernah digendong dari bayi. Wow, saya bilang, wah luar biasa ini dokter. Nah gitu, jadi kepahitan sangat berbahaya saudara. Dan itu biasa datang dari pertikaian, pertengkaran, biasa kita di sosial media ya. Wah, orang bertengkar sampai akhirnya polisi bisa dipolisikan gitu, undang-undang ITE gitu kan. Nah, itu bahaya karena bisa mendatangkan kejahatan. Tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang berlarut yang tidak menghasilkan kejahatan. Pasti melukai minimal. Ketika melukai kita berdosa, yang terluka juga berdosa. Nah, gitu ya. Dosanya saling mengikat. Nah, ini yang bahaya. Jadi bara dalam hati karena pertengkaran dan perselisihan itu wajib kita hindari. Nah, Titus 3:2, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah, bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Fitnah yang paling berbahaya. Fitnah itu adalah hoax. Nah, ya kan yang nggak benar tapi kita bilang benar. Dan kita timpakan pada orang yang tidak bersalah. Wah, itu sangat jahat. Itu namanya di dalam Alkitab mengatakan kalau membenci seseorang, biasanya kan orang fitnah karena kita benci ya. Nah, membenci seseorang itu sama dosanya dengan membunuh manusia. Itu di Alkitab di 1 Yohanes 15 ayat 3. Nah, itu berbahaya dan katanya pembunuh manusia tidak ada kekekalan dalam dirinya. Wah, ternyata nanti mau masuk kekekalan nggak bisa. Makanya saya bilang virus yang berbahaya ditebar oleh iblis sekarang adalah kebencian. Bara di hati ini. Kenapa? Setelah ditabur, dia nggak takut kamu pendeta kek. Wah, khotbah setiap hari kek. Ibadah setiap hari, doa setiap hari. Nggak takut. Asal kamu simpan satu aja kebencian. Maka nanti tetap jadi temannya. Nah, gitu ya. Makanya berbahaya sekali. Ya, bara di hati ini. Kenapa saya terpikirkan tuh bawa hari ini? Karena belakang saya lihat kepahitan yang ditabur oleh iblis, benih-benih kepahitan yang kalau semakin lama baranya semakin besar. Dan itu membuat kita seperti di Matius 7 ayat 23.
Enyalah kau pembuat kejahatan. Wow, luar biasa. Saya bisa bayangin kalau saya yang sudah memutuskan jadi full timer hamba Tuhan, tiba-tiba ketika saya dipanggil Tuhan bilang, enyalah kau pembuat kejahatan. Kejahatan apa Tuhan? Kamu masih membenci satu orang. Aduh, cilaka. Ya kan? Pengorbanan berapa lama cuma gara-gara benci satu orang doang. Saya dianggapnya pembunuh manusia. Wow. Ya, jadi cepat-cepatlah bereskan saudara-saudaraku kalau ada di keluarga kita saudara-saudara kita, apalagi yang kepahitan sama gereja banyak. Nah, gitu karena salah fokus, gagal fokus. Fokusnya gerejanya, fokusnya gembalanya. Ketika mereka salah, kita kecewanya sama Tuhan. Aneh bagi saya. Yang salah siapa, yang disalahkan siapa? Nah, gitu. Meninggalkan Tuhan, pindah agama. 10 tahun nggak mau ke gereja. Lucu sekali. Saya baru ada pemulitan satu orang Australia juga di Sydney, orang Indonesia yang tinggal di Sydney. Nah, ada satu denominasi yang besar, dia dulu pelayanan di situ, kecewa. Nah, sama gembalanya. 10 tahun nggak ke gereja. Ketemu saya di komunitas rohani di salah satu grup yang saya punya dari 100 grup itu. Akhirnya konseling dengan saya. Sekarang dia nyaman. Setiap hari saya muridkan. Setiap hari. Nah, itu telepon dari Australia, janjian kita. Saya tahu beda 3 jam, ya udah pokoknya janjian aja. Nah, gitu. Tapi kepahitan benar-benar harus diselesaikan. Nah, kemudian kita lihat perkataan dan perbuatan kasar. Nah, ini juga Efesus 4:29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan salah pilih perkataan dan berkata dengan nada yang salah. Nah, ini juga sering terjadi ya. Saya ini orang Kalimantan. Saya aslinya dari Pemangkat, 30 menit dari Singkawang. Di daerah saya, ngomong seperti saya ini biasa. Karena dulu kita petani, saya petani jeruk. Nah gitu ya, kalau di kebun jeruk kan jauh tuh, biasa kita harus teriak-teriak. Lama-lama jadi biasa, ngomong tuh harus kayak tarik ular, sama kayak orang di Sumatera gitu ya. Ketika saya menikah, istri saya kira saya selalu marah-marah tiap hari. Saya bilang enggak, apalagi saya misalnya kalau ada perbedaan pendapat gitu kan, saya ingin menekankan poin saya, biasanya suara saya jadi tinggi. Nah, tapi sebenarnya bukan saya marah. Nah, gitu. Jadi kadang kita juga perlu tahu gitu, latar belakang seseorang. Tapi lebih baik kita belajar untuk menurunkan nada, pilih perkataan yang baik. Perkataan kotor di sini sebenarnya perkataan negatif. Nah, yang tidak membangun, karena di kelanjutannya itu perkataan baik yang membangun. Nah, apakah membangun apa tidak ketika kita pakai kata ini? Perbendaharaan kata tuh banyak sekali. Kita bisa pakai banyak cara, ya kan? Banyak di kamus bahasa Indonesia, bahasa apapun gitu ya, pasti banyak yang artinya sama tapi banyak perkataannya yang berbeda. Nah, kita pilih kata yang mana tergantung dari gudang hati kita. Makanya kan dibilang bahwa apa yang keluar dari hati itulah menajiskan, ya kan? Mulut pasti mengeluarkan perbendaharaan dari hati. Hati belum beres, pemilihan perkataannya pasti yang jorok. Ya, maksudnya yang negatif, yang suka menyakiti. Nah, gitu ya. Tidak membangun. Ada satu kebudayaan orang Yahudi yang saya suka. Nah, jadi saya ada satu mata kuliah gitu ya, yang mempelajari Alkitab Perjanjian Lama, terutama kitab Kejadian dari sudut pesatnya. Nah, gitu. Nah, di sana belajar tentang budaya. Nah, di sana ada satu budaya di orang Israel, orang Yahudi itu yang namanya Lason Hara. Nah, Lason Hara ini apa? Dia gini ngomongnya. Walaupun kita benar, tetapi ketika perkataan itu kita kasih pada saat itu akan menyakiti seseorang, lebih baik kita diam. Nah, tunggu momen yang lain. Nah, gitu. Jadi tidak semua yang benar harus saat itu juga kita katakan. Nah, gitu. Karena bisa membuat orang luka hati kalau dia tidak bisa menerima. Setiap iman level orang berbeda-beda. Ya kan, kita harus bisa tahu orang ini kalau kita perkatakan kira-kira bagaimana responnya. Apalagi orang yang hatinya perbendaharanya sampah semua. Wah, jangan sampai kita ngomong yang benar pun pasti kita juga digebukin atau apa gitu ya. Nah, Kolose 3:19-21 ini berlaku di keluarga. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya kan, banyak suami-suami yang kalau di komunitas pria sejati sebutnya sontoloyo. Nah, gitu ya. Sama kayak saya dulu, sini mah nggak ada.
Sini mah baik-baik semua suaminya. Ya, saya yang dulu. Nah, gitu ya. Jadi sangat kasar. Ya, istri itu dianggapnya babu. Nah, gitu ya. Pulang ke rumah, saya capek. Nih, mana makanan? Mana itu? Lempar tas. Wah, ya kayak bos lah gitu ya. Saya yang cari duit. Nah, kamu cuma nikmatin doang. Yes, luar biasa. Itu pria sontoloyo, saudara. Nah, gitu ya. Jangan kasar. Karena dia adalah bagian tubuh kita. Ya, nggak ada yang menyakiti tubuhnya sendiri. Ya, gitu ya. Pasti merawatnya dengan baik. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, ini juga luar biasa. Perkataan bisa membuat tawar hati. Coba anak kita, kalau kita selalu bilang bego lu, bego lu. Lama-lama jadi bego, benar? Ya kan? Pasti dia berasa tidak punya nilai. Bagi saya, kalau anak cowok gitu ya terhadap papanya tuh pahlawan. Nah, kalau pahlawannya sering bilang dia bego, coba bagaimana dampak di hatinya. Atau anak cewek yang bagi dia papanya adalah cinta pertama. Waduh, coba kok kekasih kita bilang bego lu rasanya bagaimana? Sakitnya tuh di sini. Nah, gitu ya. Jadi bahaya. Perkataan tuh hati-hati, pilih perkataan. Perbuatan apalagi? Ya kan, sering mukul. Saya pernah ketemu hamba Tuhan yang suka mukulin anaknya. Sampai anaknya, aduh, sampai istrinya sampai komplain ke saya. Tapi hamba Tuhan ketika ditegur, dia bilangnya begini, brother kan tahu firman Tuhan. Ada kan di Amsal boleh pukul pakai rotan. Wis, luar biasa. Saya bilang, iya brother, benar. Brother harus mengerti ayat itu. Ditulisnya di budaya apa dan apa batasannya. Nah, budaya orang Timur Tengah, di sana mereka tempat tinggalnya di padang pasir dengan cuaca ekstrim. Kulit mereka pasti berbeda dengan kulit kita. Nah, kulit anak mereka juga sama. Kalau mereka pukul pakai rotan, mungkin rasa sakitnya berbeda dengan kalau anak kita dipukulin pakai rotan. Rotannya sama, tetapi daya tahannya berbeda. Nah, itu menurut saya. Tapi ada hal yang kedua menurut Alkitab. Ya, menurut Alkitab, kita mendisiplinkan anak jangan sampai tawar hatinya. Itu batasannya. Nah, siapa yang bisa menjamin bahwa ketika kita pukul anak kita dia nggak tawar hati? Kita nggak tahu kan ketahanannya setiap anak beda-beda. Lebih baik pakai yang lain. Kalau saya pakainya teladan. Teladan semua pasti setuju. Anak lebih gampang meniru daripada taat pada perintah. Apalagi dipukulin. Dipukulin makin berontak. Nah gitu ya. Saya terapkan di keluarga saya. Anak saya nggak perlu saya omelin, nggak perlu apain. Hanya dengan teladan aja. Dia akan nurutnya luar biasa. Bahkan nanti dia bisa negur saya kalau saya salah. Luar biasa bukan? Nah jadi makanya hindarkanlah perkataan dan perbuatan yang bisa menyakiti. Nah, pakailah yang bisa membangun, itu penting. Kata-kata yang bagus. Kemudian kita juga lihat tentang dampak. Nah, ini kita perlu tahu dampak. Pertama, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa lihat di Yakobus 1:20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Allah itu kasih, makanya kalau amarah itu tidak bisa berdampingan dengan kasih. Karena amarah itu dasarnya benci. Nah, benci sama kasih masih berlawanan. Dan jangan sampai ada Tuhan yang bilang, udahlah saya pasti masuk surga. Tapi dalam hatinya masih ada kebencian terhadap seseorang. Kalau gampang masuk surga seperti itu, saya bisa bayangkan surga penuh dengan orang pembenci semua. Wah, kacau tuh surga. Ya, bisa berantem mulu di atas sana. Ya kan? Nah, jadi kasih itu kita harus pahami bahwa kasih tidak bisa berdampingan tuh nggak bisa. Nah, gitu ya, nggak bisa berdampingan dengan benci. Kemudian yang kedua, dimanfaatkan iblis atau roh jahat. 2 Korintus 2:10-11. Nah, ini Paulus bilang, barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, berarti periksa gitu. Selalu periksa, ada nggak sih yang kita tuh bisa kita masih dendam sama orang, benci sama orang gitu ya, periksa dulu. Maka hal itu kubuat bukan karena kamu di hadapan Kristus, ya kan? Nah, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Nah, jadi yang saya tanganin kesurupan itu satu contoh. Nah, bagaimana iblis bisa memperoleh keuntungan, yaitu bisa menguasai dia, punya celah. Nah, gitu ya. Bara di hati itu celah. Iblis suka betah bercokol di hati yang penuh bara, yang penuh sampah.
Gitu. Jadi kalau masih punya banyak sampah, siap-siap aja dirasukin setan. Gitu ya. Jangan bilang, wah saya punya Roh Kudus. Masa orang yang punya Roh Kudus suka membenci? Roh apaan? Kan gitu. Nah, Roh Kudus tuh beda dengan gini. Setiap orang yang terima Roh Kudus, belum tentu kepenuhan Roh Kudus. Sama kayak gelas, ya kan? Gelas diisi air, kalau setengah ada airnya enggak? Ada. Penuh enggak? Kagak. Gitu ya. Nah, hanya yang kepenuhan Roh Kudus itu yang tidak bisa dirasukin oleh setan. Gitu ya. Karena dia masih, kalau masih setengah-setengah apa cuma seperempat, yang masih banyak hal yang kosong di situ kan. Iblis punya celah. Gitu ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian dianggapnya orang bodoh sama Alkitab. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Aduh, kadang banyak yang saya lihat gelarnya panjang kali lebar gitu ya. Tapi masih dianggap bodoh sama pengkhotbah ini. Ya kan? Kenapa? Karena lekas marah. Kenapa yang biasanya banyak gelarnya suka marah-marah? Karena berasa lebih pintar, lebih tahu. Tidak mau lagi punya hati yang bisa ditegur. Gitu ya. Jadi harus hati-hati. Amarah hanya menetap dalam dada orang bodoh. Jangan mau disebut bodoh ya. Jadi orang kita harus benar-benar punya hikmat. Hikmat itu adalah cara menerapkan kebenaran. Karena tidak semua kebaikan itu benar. Tetapi kalau benar pasti baik. Jadi harus bisa bedakan yang mana lebih utama. Yang utama itu adalah kebenaran. Ya. Kemudian kita lihat cara pemulihan. Ini juga penting. Cara mengatasinya. Pengampunan pada sesama dan Tuhan selalu dimulai dari sesama dulu. Gitu. Yakobus 5:16a, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Banyak orang nggak sembuh, saudara-saudara. Seperti contoh yang saya tanganin dokter. Belum sembuh. Dia masih dendam sama papanya, cuma dicurahkan pada keluarganya. Akhirnya itu pertama kali yang saya lakukan, supaya pelepasannya sempurna. Gitu ya. Coba kalau dia nggak mau ngampunin, minta ampun sama Tuhan, kira-kira bisa nggak? Pasti nggak bisa. Kenapa? Matius 6 ayat 14 dan 15. Kalau kamu tidak mengampuni sesamamu, Bapamu di sorga tidak akan mengampuni kamu. Artinya apa yang harus duluan dilakukan? Sesama dulu. Iya kan? Nah, kalau sesama tidak kita lakukan, Tuhan nggak bakalan. Mau kamu berseru kayak apapun gitu kan? Jadi 1 Yohanes 1 ayat 9 ini mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia ada adil setia sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini terjadi kalau Yakobus 5:16 terjadi, Matius 6:14-15 terjadi duluan. Kalau belum, maka 1 Yohanes 1 ayat 9 tidak berlaku. Itu menurut saya dan ditulis di Alkitab. Gitu ya. Jadi kita boleh punya pandangan berbeda, tapi saya hanya ngomong menurut Alkitab. Karena yang paling menekankan hal itu ada Matius 6:14-15. Ya kan, nggak mungkin dia bilang Tuhan tidak bisa mengampuni. Berarti ini menurut 1 Yohanes 1:9 ini tidak berlaku. Gitu ya. Tanpa mengampuni sesama, minta ampun sama Tuhan, maka tidak akan padam bara di hati. Harus dilakukan dua-duanya. Setelah minta ampun dengan sesama, saling mendoakan. Tanda kita mengampuni orang lain, kita bisa mendoakan orang. Kalau kita belum bisa mengampuni, kadang mikirin orangnya udah bikin kesel. Gitu ya. Tapi kalau sampai kita bisa mendoakan dia, bahkan setiap hari, kita beres. Jadi yang tadi saya bilang, kalau kita menyakiti orang, kita berdosa. Dia sakit hati, dia berdosa. Saling mengikat, bukan? Untuk melepaskan ikatan ini, mengampuni. Kita lepas punya kita. Kalau dia nggak mau ngampunin, gimana? Urusan dia dengan Tuhan. Tapi kita sudah lepas. Dan kita bisa bebas menghadap Tuhan. Tuhan, ampuni dosa saya. Kita disucikan saat itu. Kita diampuni saat itu. Nah, hal yang kedua adalah cepat sadar dan meninggalkan amarah. Mazmur 37:8, berhentilah marah, tinggalkan panas hati, jangan marah karena itu yang membawa kejahatan. Tadi sudah kita sebutkan, dan ini ayat yang sangat mengingatkan kita. Jadi jangan sampai kita jadi tomat. Sudah tobat, kumat lagi. Gitu kan? Sudah minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama sesama, lakukan lagi. Gitu ya. Bukannya meninggalkan, bukannya belajar dari pengalaman. Jadi padam tidaknya amarah tergantung dari pilihan kita sendiri. Kitalah Tuhan atas perasaan kita, bukan sebaliknya.
Jangan amarah yang menjadi tuan kita, maka kita pasti akan binasa. Saya ingatkan sekali lagi, kalau sampai amarah yang menjadi tuan kita, kita pasti binasa. Kemudian saudara-saudaraku, kita juga harus menjaga hati kita dengan Roh Kudus dan firman. Itu supaya bisa terus-menerus menjaga hati, gitu ya. Nah, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dan penuh kewaspadaan, karena situlah terpancar kehidupan. Hati adalah gudang kehidupan. Matius 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah menajiskan orangnya. Gudang yang tidak bersih akan keluar dari mulut dan perbuatan kita. Jadi harus benar-benar kita jaga, karena hati adalah sumber dari perkataan dan perbuatan seseorang. Kenapa harus pakai Roh Kudus? Karena Yohanes 16 ayat 13a mengatakan, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu pada seluruh kebenaran. Di manakah kebenaran? Di Alkitab. Jadi Roh Kudus akan membimbing kita. Orang yang tidak punya Roh Kudus berusaha mengerti Alkitab tidak akan bisa mengerti. Karena Alkitab itu diilhamkan Allah. Sesuatu yang diilhamkan Allah, hanya Allah yang mengerti apa yang diilhamkan. Makanya kita perlu rohnya Allah untuk menjelaskan kita supaya tidak tersesat. Ya kan? Nah, masih banyak orang suka tersesat. Nah, tadi sebelum acara ini saya sempat ngobrol dengan Pak Hari Jakaria tentang satu aliran yang namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini mengajarkan tentang Yesus yang sudah datang kedua kali, tinggal di Cina dalam bentuk wanita, punya suami. Nah, kalau saya cek di Google, ada berita di sana di Cina mereka melakukan kriminal di sana. Nah, itu mengaku sebagai Tuhan, ya Tuhan Yesusnya wanita. Banyak yang percaya tapi kenapa? Karena dia di awalnya nggak ngomong begitu. Dia mengajarkan yang baik. Nanti pasti ujung, nah di intinya baru keluar yang aslinya. Nah, gitu. Jadi hati-hati, penyesat banyak. Nah, jadi jangan sampai kita tergoda oleh pengajaran-pengajaran yang promosi di awalnya bagus. Nah, namanya promosi pasti yang bagus-bagus, ya kan? Tetapi nanti kalau udah lihat isinya, hati-hati ya. Banyak belatung di situ. Ya. Makanya Yohanes 15 ayat 3 mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Firman itu fungsinya membersihkan apa yang ada di alam bawah sadar kita yang pernah kita tahu. Luka-luka batin, apapun itu bisa disembuhkan dari firman. Nah, kenapa? Karena 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang akan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itulah fungsi firman. Jadi untuk bisa berubah, diperbaharui menjadi serupa dengan Tuhan, perlu dua hal. Perlu Roh Kudus dan perlu apa? Perlu firman. Tidak bisa pakai cara lain. Hanya bisa pakai dua cara ini. Oke, dan dua-duanya satu paket, nggak bisa dipisah. Orang yang punya Roh Kudus nggak punya firman bisa nggak? Nggak bisa. Gimana caranya Roh kebenaran menuntun pada kebenaran, tapi kebenaran nggak pernah kita baca? Nah, gitu ya. Jadi hanya dua ini yang bisa menuntun kita. Oke, saudara-saudaraku, saya rasa itu untuk hari ini. Jadi saya benar-benar berharap bahwa kita semua hari ini mendapatkan kebenaran firman. Dan kita lakukan. Jangan tunda-tunda, karena kita tidak tahu besok masih hidup nggak. Saya selalu hidup seakan besok nggak ada. Saya kalau bangun tidur, saya bilang, terima kasih Tuhan untuk 1 hari lagi kau berikan padaku. Nah, gitu ya. Jangan sampai, karena sekarang saya di grup 100 grup rohani itu, setiap hari ada berita kematian. Jadi kematian itu hal biasa, kayak penyakit biasa gitu. Ada aja yang mati. Hari ini kita chat sama dia, besok meninggal. Nah, gitu ya. Jadi jangan ditunda-tunda, karena ketika meninggal belum beres, kita dianggap pembuat kejahatan, yaitu si pembunuh manusia. Hati-hati saudaraku. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Firman sudah ditabur Tuhan. Kiranya Tuhan kau ampuni segala dosa kesalahan kami. Ketika kami mengeraskan hati untuk masih menyimpan bara di hati kami. Sampah-sampah di hati kami, Tuhan. Membenci sesama kami, Tuhan. Ampuni, Tuhan. Berikan kekuatan, Tuhan, untuk kami bisa mengampuni semua orang yang menimbulkan luka hati, Tuhan. Kami gagal fokus, Tuhan. Kami selalu melihat apa yang manusia lakukan pada kami. Kami tidak melihat kasih-Mu yang besar, Tuhan. Yang kau telah menunjukkannya lebih dulu pada kami, Tuhan. Agar kami meneladaninya, Tuhan. Bahkan kami harus mengampuni 7 kali 70 kali, Tuhan. Tetapi kami tidak lakukan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami.
Ajari kami, tuntun kami untuk memiliki hatimu, kasih agape-mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya, kita katakan amin. Saya kembalikan pada host